Salve fratres, te interrumpere, latris legro. Salah satu perbedaan teologis paling signifikan antara Katolik dan Protestan adalah masalah otoritas dalam menafsirkan kitab suci dan menetapkan doktrin Kristen. Reformasi Protestan yang dimulai pada abad ke-16 sebagian besar dibangun di atas prinsip sola scriptura atau kitab suci saja yang menolak peran otoritatif magisterium gereja. Namun penolakan ini telah menyebabkan fragmentasi yang terus berlanjut dalam Protestantisme dengan ribuan denominasi yang mengajarkan doktrin yang saling bertentangan. Katolik melalui magisterium menawarkan resolusi yang koheren dan otoritatif terhadap kebingungan ini. Nah, apa itu magisterium? Magisterium adalah otoritas pengajaran resmi gereja Katolik yang dijalankan oleh paus dan para uskup dalam persekutuan dengan dia. Magisterium ini bertanggung jawab untuk menafsirkan kitab suci dan tradisi suci secara otentik, memastikan transmisi ajaran Kristus yang setia dari zaman ke zaman. Otoritas pengajaran ini berakar dalam perintah Kristus kepada para rasul. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 19-20. Yesus juga menetapkan peran unik Petrus dalam membimbing gereja dengan bersabda, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga." Matius bab 16 ayat 18-19. Berdasarkan dasar ini, gereja Katolik mengajarkan bahwa magisterium yang dibimbing oleh Roh Kudus menjaga ajaran Kristen dari kesalahan. Nah, dari sini ada dilema Protestan, yaitu fragmentasi doktrinal. Dengan menolak magisterium, Protestantisme mengandalkan interpretasi pribadi atas kitab suci. Hal ini telah menyebabkan ledakan perpecahan denominasi dengan ajaran yang bertentangan mengenai isu-isu fundamental seperti baptisan, keselamatan, ekaristi, bahkan teologi moral. Tanpa otoritas interpretatif yang final, tidak ada cara yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan doktrinal. Sebagai contoh, beberapa denom Protestan menyatakan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan, sementara yang lain menolaknya hanya sekedar simbol. Pandangan tentang ekaristi bervariasi dari kehadiran nyata di Lutheran hingga sekedar simbolis. Itu banyak kalangan evangelikal. Ajaran moral mengenai perkawinan, kontrasepsi, dan kesucian hidup sangat bervariasi. Nah, kebingungan ini berasal dari sola scriptura yang berasumsi bahwa kitab suci saja cukup untuk mencapai kesatuan doktrinal. Namun kitab suci sendiri tidak mendukung prinsip ini, dan sejarah telah menunjukkan bahwa interpretasi pribadi seringkali menyebabkan perpecahan, bukan persatuan. Nah, bagaimana magisterium menyelesaikan kebingungan? Yang pertama, otoritas pengajaran yang hidup. Berbeda dengan Protestantisme, di mana setiap individu atau denominasi menafsirkan kitab suci secara mandiri, Gereja Katolik memiliki otoritas yang hidup dan dibimbing secara ilahi untuk memberikan kejelasan doktrinal yang pasti. Yang kedua, suksesi apostolik. Magisterium memastikan kesinambungan dengan para rasul melalui garis tak terputus dari para uskup. Suksesi apostolik ini menjamin bahwa doktrin Katolik tidak tunduk pada pendapat pribadi yang berubah-ubah. Dan yang berikutnya, dibimbing oleh Roh Kudus, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Roh Kudus menjaga magisterium dari kesalahan saat menetapkan perkara iman dan moral. Lihat Yohanes bab 14 ayat 26. Hal ini melindungi umat beriman dari kebingungan teologis. Dan yang berikutnya, penafsiran dalam terang tradisi. Berbeda dengan Protestantisme yang seringkali memisahkan kitab suci dari pemahaman historis Kristen, magisterium menafsirkan kitab suci dalam konteks tradisi suci. Hal ini memastikan transmisi ajaran yang setia dan konsisten selama berabad-abad. Jadi saudara-saudariku, penolakan terhadap magisterium telah menyebabkan Protestantisme mengalami kekacauan teologis dengan semakin banyak denom dan ketidakkonsistenan doktrinal. Katolik melalui magisterium menjaga kesatuan doktrinal dan memastikan bahwa ajaran Kristus tetap utuh dan tidak terdistorsi. Sebagaimana janji Kristus, alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18 sebagai bukti otoritas gereja yang tetap bertahan. Bagi mereka yang mencari fondasi yang kokoh dalam kebenaran Kristen, magisterium menawarkan tidak hanya kesinambungan historis, tetapi juga jaminan ilahi dalam perkara iman dan moral, memberikan kejelasan dan kesatuan yang tidak dimiliki oleh Protestantisme.
pikirkan sekali lagi.